Salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kita akan mempelajari dan membahas terkait dengan makna dan filosofi dari salah satu uburampe sesaji, yaitu adalah kembang telon. Nah, seperti ini contohnya yang sudah tersusun. Nah, kembang telon 3 bunga yang merupakan sesaji sekar arum. Sekar itu bunga, kembang, dan arum itu yang wangi. Sesaji sekar arum yang biasa kita gunakan, 3 macam bunga. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita memaknai 3 bunga ini juga tergantung dengan keyakinan dan kepercayaan yang kita anut masing-masing. Nah, bagaimana penjelasannya? Sebaiknya mungkin kameranya juga saya fokuskan ke bunga ini supaya bisa lebih jelas lagi. Kita akan bahas terkait filosofi dan makna dari kembang telon. Kamera akan saya arahkan langsung menghadap ke kembang telonnya. Jadi ketika kita mencermati bunga, kembang, sekar arum atau bunga wangi, sekar itu bunga dan arum itu wangi, yang biasa digunakan yaitu kembang telon seperti ini. Seperti namanya telon, telon itu berarti kan 3 dari kata telu, kemudian menjadi telon, 3 yang menjadi 1. Di situ ada mawar, baik itu mawar merah maupun mawar putih, kemudian ada kenanga. Nah, ini sudah layu kenangannya karena ini yang digunakan pada malam Jumat saat pelimpahan jasa Mijil Sukma. Sekarang sudah hari Sabtu. Kemudian ini ada kembang kantil, bunga kantil. Nah, ini adalah 3 bunga kembang telon. Sebelum kita mencermati dari satu persatu apa yang kemudian bunga ini ada, bunga ini bernama mawar, kemudian bernama kantil, bernama kenanga, satu persatu kita bahas secara keseluruhan, yaitu dari filosofi angka 3-nya terlebih dahulu, yang biasa filosofi itu atau falsafah itu kita dengar, kemudian biasa juga kita gunakan sebagai pemaknaan dalam sesaji. Angka 3 itu sendiri di dalam Jawa sangat sakral, meskipun tidak hanya pada Jawa atau ajaran Jawa, tetapi juga pada berbagai macam ajaran agama, kemudian keyakinan tertentu, bahwa kalau 3 pada kembang telon itu bisa menyimbolkan Tritunggal Joyo Sampurno atau Tritunggal Jaya Sampurna. Tri itu 3, tunggal yang menjadi 1, kemudian Joyo atau Jaya itu melambangkan kejayaan, Sampurno itu kesempurnaan. Jadi 3 yang menjadi 1, 3 hal yang menjadi 1, yang kemudian merupakan Joyo Sampurno, yaitu kejayaan dan kesempurnaan pada kehidupan. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah sugih bondo, atau bahasa Indonesianya adalah kaya harta. Kemudian yang kedua adalah sugih ngilmu atau kaya ilmu pengetahuan, dan kemudian sugih kuoso atau pada jabatan, kaya pada jabatan, sukses pada jabatan atau pada karir. Jadi 3 itu berarti terkait dengan sugih bondo, sugih ngilmu, dan sugih woso, yaitu adalah kaya pada harta benda, kemudian kaya pada ilmu pengetahuan, dan juga kaya pada jabatan dan karir. Itu adalah Tritunggal Joyo Sampurno pada makna dari kembang telon dalam sesaji.
Kemudian juga menyimbolkan 3 alam yang dilewati oleh kita, oleh manusia, seluruh manusia, yaitu yang pertama adalah alam purwo, yaitu alam roh sebelum kita lahir ke bumi. Kemudian di situ selanjutnya adalah alam madya, yaitu setelah kita lahir di bumi, di dunia ini kita menjalani kehidupan seperti sekarang ini, itu adalah di alam madya atau alam tengah. Madya itu kan tengah. Kemudian setelah itu adalah alam wasono, alam wasana, yaitu setelah kita meninggal dunia kita ada di alam wasono. Nah, kemudian kalau kita memaknai dari di sini ada mawar, kemudian ada kenanga dan juga ada bunga kantil di sini. Nah, ini kalau kita gabungkan menjadi sebuah pemaknaan dalam kata per kata, bahwa kalimatnya adalah gesang atau urip, gesang kang mawarno marno, gesang kang mawarno warno atau gesang kang mawarno warni. Artinya adalah hidup. Gesang itu adalah hidup yang mawarno warno atau mawarno warni, yaitu yang berwarna-warna, yang bermacam-macam. Jadi kalau kemudian kita lanjutkan, ini ada kenanga, yaitu kenongono yo keno ngene, keno ngono yo keno ngene. Jadi bisa seperti itu, bisa seperti ini, berbagai macam kehidupan. Kemudian tindak laku kita bisa seperti itu, bisa seperti ini, boleh seperti itu, boleh seperti ini. Artinya adalah keno ngono bisa atau boleh seperti itu, keno ngene, atau bisa atau boleh seperti ini. Tetapi, nah ini yang terakhir adalah tetap kudu kumantil marang Sang Hyang Widi. Tetap kita harus kumantil itu adalah melekat, kemudian bergantung, kemudian selalu teringat kepada Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau digabungkan berarti kalimatnya adalah gesang kang mawarno-warno, kena ngono ya kena ngene, nanging kudu tetap kumantil marang Sang Hyang Widi. Jadi hidup yang sedemikian rupa, baik buruk, kemudian selamat dan celaka dan seterusnya, berbagai macam warna-warna kehidupan disimbolkan dengan mawar. Ya kena ngono kena ngene, bisa seperti itu, bisa seperti ini kehidupan itu, dan perilaku kita, tindakan kita itu juga boleh seperti itu, boleh seperti ini. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa tetap kudu kumantil Pring Hyang Widi, harus tetap kita itu bergantung, kita memohon dan kita menyerahkan segala sesuatu itu tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Nah, itu ketika menjadi sebuah kalimat. Dan kalau kita mau merujuk, 3 itu juga kita temukan pada aksara Jawa yang kalimat pertama, yaitu Hono Coroko. Hono Coroko, kalau kita amati, kita ambil 3 filosofinya, yaitu kalau Hono itu kan, Ho-nya itu dibaca bisa juga Ono, jadi Hono itu Ono, jadi Ono itu adalah ada. Kemudian Coroko, nah Coroko ini yang kita maknai sama dengan kembang telon di sini. Coroko itu co-nya adalah cipto. Nah, kemudian ro-nya itu adalah roso. Kemudian ko-nya itu adalah karso. Jadi diambil huruf depannya. C, R, K. Jadi pakai co, pakai ro, pakai ko. Coroko, cipto, roso, karso. Ketika kita berperilaku, kita bertindak, kita mau melakukan sesuatu, maka kita harus melakukan 3 pertimbangan supaya tidak keliru, supaya tidak menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan. Nah, apa itu? Yaitu cipto, roso, karso. Cipto itu adalah pikir. Jadi kita perlu benar-benar memikirkan secara matang terlebih dahulu. Kemudian setelah kita memikirkan, kita lanjut kepada roso. Roso itu terkait dengan hati kita, perasaan kita. Setelah kita memikirkan mau berbuat apa, coba kita bandingkan dan sandingkan dengan perasaan kita. Kita mantap tidak, kita yakin tidak untuk melakukan perbuatan atau memilih suatu hal tersebut. Kemudian setelah cipto dan roso, setelah kita memikirkan dengan logika kita, kemudian kita
menggunakan hati, perasaan kita. Maka selanjutnya adalah terkait dengan karso. Karso itu adalah tumindak atau tindakan, perilaku, aksi yang nyata kita melakukan. Setelah kita memikirkan dengan logika, kemudian kita mengolah dengan rasa, jangan lupa untuk juga dilakukan aksi nyata. Kita wujudkan dalam suatu tindakan, kita manifestasikan dalam sebuah perilaku seperti itu. Kemudian kalau kita mau merujuk dengan nuansa Islami, 3 ini kita sandingkan dengan iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana kita iman? Iman itu bagaimana kita yakin kepada Gusti Allah. Kemudian Islam, kita mengamalkan ajaran syariat, ajaran-ajaran Islam yang diajarkan baginda Nabi. Dan kemudian setelah itu kita naik kepada ihsan. Ihsan itu bagaimana kita merasa bahwa kita itu benar-benar dengan Gusti Allah itu benar-benar dekat, benar-benar tanpa sekat, bahwa kita itu adalah selalu dalam pengawasan Gusti Allah, dan kita membayangkan bahwa Gusti Allah itu selalu ada di dekat dengan kita. Kemudian kalau kita lebih dalam lagi mau masuk ke dalam nilai-nilai tasawuf, tarekat, sebagaimana di tanah Jawa itu kan tumbuh subur berbagai macam tarekat, ada Satoriyah, ada Qadiriyah, Naksabandiyah, dan lain sebagainya, ada Akmaliyah dan sebagainya. Nah, ada suatu konsep, 3 konsep pada tasawuf, yaitu adalah takholi. Yang pertama adalah takholi, yaitu kita bagaimana membuang sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang kotor di dalam diri kita. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan penyucian batin, untuk mensucikan diri kita secara batin. Kita membuang semua sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela, kotoran-kotoran batin, itu namanya takhali. Kemudian kita lanjutkan kepada tahali. Nah, ketika pada tahali itu kita mengisi yang namanya diri kita itu dengan sifat-sifat yang mulia, dengan sifat-sifat yang terpuji. Setelah tadi kita membuang sifat-sifat yang kotor, kotoran-kotoran batin, batin kita kemudian diisi dengan hal-hal yang terpuji, hal-hal yang mulia. Dan yang ketiga adalah tajali. Tajali itu ketika kita sudah manunggal kepada Gusti Allah, kita bisa menghayati bahwa kedekatan dengan Allah itu adalah suatu puncak. Intinya adalah pada penghayatan rasa kita kepada Gusti Allah. Selanjutnya adalah 3 ini juga menyimbolkan hubungan. Jadi ada 3 hal yang saling berhubungan. Jadi satu atau nyawiji, yaitu antara Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kepada Kanjeng Nabi Muhammad atau kepada utusan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga terhadap kita sebagai kawula, sebagai abdi, sebagai hamba. Itu ada segitiga yang kemudian membentuk sebuah hubungan. Termasuk juga hubungan antara bumi dan alam yang kita berada di situ, kita hidup di situ, di bumi, di alam semesta, yang harus selalu kita jaga, harus kita hormati, dan harus kita rawat, berhubungan dengan diri kita sendiri. Kemudian diri kita sendiri juga berhubungan kepada seluruh makhluk yang lainnya. Jadi ada segitiga antara bumi dan alam, kemudian dengan diri kita, dan juga dengan makhluk lain, semua makhluk yang lainnya, untuk mewujudkan sebuah keharmonisan. Kita menjaga hubungan alam dengan diri kita, dan juga antara diri kita dengan orang lain, seperti itu. Dan juga sebagai sebuah 3 itu adalah sebuah aspek yang ada di diri manusia, yaitu aspek fisik, yaitu ada kasar kita, aspek fisik dari diri kita, yaitu apa? Yaitu materi dari tubuh kita, tubuh kita yang bisa kita raba, bisa kita lihat, ini adalah aspek fisik. Kemudian yang kedua adalah aspek mental atau aspek pikiran, aspek psikologis, pikiran kita yang harus selalu kita jaga, karena pikiran itu merupakan satu hal yang melekat juga pada fisik kita, yang menjadi pembeda kita dengan hewan, dengan tumbuhan, dan
makhluk-makhluk yang lainnya, karena itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, pikiran itu. Dan juga dari aspek spiritual, urusan kita, hubungan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada 3 aspek yang menjadi satu, ya harus harmoni dalam diri kita, yaitu adalah aspek fisik, aspek mental atau pikiran, dan juga aspek spiritual. Nah, kemudian juga ketika kita melakukan sebuah tindakan amalan, itu ada 3 aspek juga, yaitu apa? Amalan dengan hati, dengan kolbu, dengan rasa kita, kemudian amalan dengan lisan atau secara verbal dengan ucapan kita, hati-hati, lisan, dan juga perbuatan. Itu amal perbuatan itu juga harus semuanya itu harmoni, harus semuanya itu baik antara amal hati, amal lisan, dan amal perbuatan, perilaku. Dan kalau kita mempelajari akidah tentang kesatuan tauhid, itu juga ada bersatunya antara 3 aspek tauhid, yaitu antara zat, kemudian antara sifat, dan juga antara af'al. Nah, ini terkait dengan akidah, bagaimana kita mengimani zat Allah sebagai zat, kemudian Allah memiliki berbagai macam sifat-sifat, dan juga Allah memiliki af'al atau suatu kehendak, suatu hal yang Allah ciptakan. Kemudian itu ketika kita membahas dengan nuansa Islam, tapi kita juga bisa membahas dengan, kalau di Jawa kan selain Islam yang mayoritas itu identik juga dengan Hindu. Selain pada Hindu Bali, itu juga ada Hindu Jawa. Nah, dalam ajaran Hindu juga ada tiga hal yang nyawiji atau menjadi satu. Contohnya ketika kita kemudian membahas tentang Trimurti. Nah, Trimurti secara Hindu itu adalah 3 dewa ya yang menjadi manifestasi Tuhan, yaitu yang pertama adalah Dewa Brahma. Nah, Dewa Brahma itu sebagai dewa yang menciptakan, jadi dewa pencipta alam dan segala isinya. Kemudian Dewa Wisnu itu adalah dewa yang memelihara, itu adalah Dewa Wisnu. Dan dewa yang ketiga adalah Dewa Siwa yang kemudian menghancurkan, yang kemudian setelah diciptakan kemudian dipelihara nanti dihancurkan untuk menjaga keseimbangan alam, karena setelah kehancuran nanti juga ada kebangkitan kembali. Seperti itu. Brahma, Wisnu, Siwa itu Trimurti dalam ajaran Hindu. Masih ada lagi yaitu Trihita Karana. Ketika 3 hal yang harus harmoni, 3 hubungan yang harus harmoni oleh setiap manusia. Ini dalam ajaran Hindu. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, yaitu antara kawula atau hamba dengan Tuhan, dengan Gusti. Kemudian yang kedua adalah harmoni antara hubungan manusia dengan diri kita sendiri, dengan manusia yang lainnya atau dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana harmoni itu bisa tercipta antara manusia dengan alam semesta. Nah, itu adalah 3 hubungan yang harus selalu kita jaga keharmonisannya dalam ajaran Trihita Karana Hindu. Kemudian selain itu bisa kita temui juga dalam ajaran Hindu, yaitu adalah Trikaya Parisuddha. Yaitu ajaran-ajaran kebaikan dalam agama Hindu untuk mengajarkan yang pertama adalah kita berpikir yang baik. Nah, itu disebut sebagai Manajika Parisuddha. Yang kedua adalah tadi berpikir kemudian berkata, berucap yang baik juga, yang disebut sebagai Wacika Parisuddha. Dan yang ketiga yaitu setelah berpikir, berkata atau berucap kemudian berperilaku yang baik, yang disebut sebagai Kayika Parisuddha. Itu pada ajaran Trikaya Parisuddha dalam agama Hindu. Masih ada lagi dalam ajaran Hindu yaitu konsep
dalam membagi area atau zona di candi atau di pura itu yang dinamakan sebagai Trimandala. Jadi ada area yang utama atau area yang paling utama untuk melakukan pemujaan atau sembahyang. Nah, itu area yang suci itu yang disebut sebagai utama mandala, wilayah yang utama. Kemudian ada juga Madhyama Mandala, yaitu adalah area di tengah, area yang ada di tengah. Kemudian kalau yang di luar paling bawah dari pura itu adalah namanya adalah Kanistama Mandala. Nah, kemudian yang terakhir sebenarnya masih banyak lagi, tapi supaya tidak kepanjangan kita ambil beberapa saja. Itu ada yang namanya dalam agama Hindu Tri Sandhya, yaitu ya ibaratnya adalah sembayangnya orang Hindu yang dilakukan sehari itu 3 kali. Yang pertama itu di pagi, itu ada Pratah Sawanam, kemudian siang hari sembayang lagi itu ada namanya Madhyana Sawanam, kemudian nanti sore juga sembayang lagi namanya adalah Sandhya Sawanam. Jadi 3 kali sembayang wajibnya orang dalam tanda kutip sembahyang wajib kalau dalam Islam ya, seperti sholat bagi orang Hindu. Nah, itu Hindu. Nah, selain Islam sebagai mayoritas di tanah Jawa, kemudian ada Hindu yang lumayan tua juga di tanah Jawa. Selain pada ajaran-ajaran lokal, setelah ajaran-ajaran lokal kan muncul Hindu. Kemudian di situ juga yang kita tidak boleh tinggalkan adalah Buddha. Nah, pada ajaran Buddha juga ada 3 hal yang menjadi satu sebagai sebuah konsep. Misalnya kalau kita mengenal aliran Buddha Mahayana, di situ kan ada yang namanya Trikaya. Trikaya itu adalah 3 tubuh Buddha. Jadi Buddha itu dianggap memiliki 3 tubuh, yaitu ada Dharmakaya, kemudian Sambhogakaya, kemudian ada juga Nirmakagaya. Kalau Dharmakaya itu Buddha itu nyawiji atau manunggal, menyatu dengan segala sesuatu yang ada. Semua yang ada, materi yang ada itu adalah menyatu dengan tubuh Buddha. Kemudian selanjutnya ada juga yang namanya Sambhogaya. Itu namanya adalah tubuh kenikmatan Buddha. Kenapa? Karena itu merupakan tubuh para Buddha yang adanya itu di surganya Buddha. Ini ada bahasa Palinya tapi saya kurang paham namanya apa, lupa. Kemudian yang ketiga itu Nirmakagaya, yaitu tubuh duniawi dari Sang Buddha. Nah, itu yang bisa dilihat oleh kita manusia-manusia biasa yang selain Buddha atau selain Sang Buddha. Nah, kemudian kalau kita mau merujuk lagi ke dalam ajaran Buddha, itu kan ada yang namanya Tripitaka. Jadi ada Tri itu 3, kalau Pitaka itu keranjang ya. Jadi kitabnya itu 3 keranjang zaman dahulu. Tripitaka juga isinya kan, Tri itu kan 3. Yang pertama ada Sutta Pitaka, itu yang ini kurang lebih acaranya itu tentang meditasi. Kalau Vinaya Pitaka yang kedua itu tata aturan kehidupan yang di wihara-wihara itu para anggota wihara. Kemudian yang ketiga itu Abhidhamma Pitaka, itu yang isinya seperti bahasanya itu apa namanya, yang lebih detail, lebih mendalam, seperti filsafat, seperti ilmu kalam kalau di Islam. Nah, kemudian yang terakhir ya masih banyak tapi kita ambil sebagian saja, itu Triratna Buddha. Triratna itu kan 3 permata. Kalau kita dengar teman-teman Buddha itu kadang doanya itu kan pakai Triratna ini.
yaitu untuk berlindung. Jadi berlindungnya itu pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi biasanya kita dengar tuh seperti aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu kalau mereka sedang berdoa. Kemudian setelah tadi ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, kemudian kita lanjutkan dulu kepada teman-teman yang Nasrani. Kalau Nasrani 3 yang jadi satu kan sudah yang kita kenalkan itu apa namanya, teman-teman Katolik itu akan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah seperti itu, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu yang namanya Trinitas. Dan mungkin masih banyak filosofi angka 3 ini dalam ajaran Kristen Katolik, Kristen maupun Katolik maksud saya. Tapi karena keterbatasan pemahaman, jadi saya sepil yang Trinitas saja yang memang sudah umum untuk kita pelajari. Nah kemudian terkait juga setelah agama-agama itu kita kembali ke ajaran leluhur kita, yaitu Jawa Dwipa, yang sering kita mungkin kata-katanya kita lihat di pendopo-pendopo atau di pamflet-pamflet, di spanduk-spanduk, yaitu Ojo, Adigang, Adigung, Adiguna. Jadi ojo itu kan jangan, ojo jangan. Adigang, kamu itu jangan memamerkan yang namanya atau menyombongkan adigang, kekuatan, kemudian kepinteran terkait dengan IQ, kemudian kekuatan fisik dan lain sebagainya. Intinya adalah pada power. Jangan kamu punya power yang lebih dibanding teman-teman, jangan kamu kemudian sombong, tetapi syukurilah itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua setelah adigang yaitu adigung. Kalau gung itu adalah jabatan, kedudukan, posisi. Terkait pengingat sebagai jangan menyombongkan, memamerkan, meninggikan yang namanya posisi kamu, jabatan kamu, gelar kamu, itu jangan sampai menjadikan sombong. Dan adiguna itu terkait juga kekuasaan, power juga terkait kekuasaan. Kalau menjadi raja, wilayah kekuasaannya di kerajaan, menjadi gubernur, kekuasaannya adalah di provinsi, bupati ya di kabupaten, wali kota di kota, sampai di kecamatan ya camat, di desa ya kades, di dusun ya di dusun itu ya kadus, dan lain sebagainya. Menjadi ketua, menjadi kepala, itu jangan menyombongkan dan menyalahgunakan kekuasaan. Dan pengingat sebagai semua manusia, untuk ojo adigang, adigung, adiguno, kekuatan, kedudukan, dan kekuasaan itu jangan disombongkan, tapi disyukuri dan manfaatkan untuk hal-hal yang baik dengan sebaik-baiknya. Nah, itu filosofi dari angka 3 yang kita jumpai pada sesaji kembang telon sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Jadi fleksibel sekali, niatnya itu fleksibel sekali. Nah ini memang ini pakai tadahnya ini pakai ini gerabah, dan ini adalah daun kopi, karena kalau pakai daun pisang itu gampang layu dan gampang sobek. Apalagi kalau dijinjing-jinjing, kesenggol-senggol itu gampang sobek kalau pakai daun pisang. Ya biasanya memang pakai daun pisang, tapi ini juga yang lebih tebal saya ambil daun kopi. Nah itu dari filosofi kembang telon terkait dengan filosofi angka 3. Dan kita setelah ini kita coba untuk membahas satu persatu makna dari bunga di kembang telon ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Rahayu, rahayu,
Rahayu.